Halo para pendengar sekalian, welcome back to Ngobrol Kritis. Ini episode ke-6 bareng aku Andrian dan saya Satria. Kita berdua bakalan ngobrolin topik yang gak kalah serunya, yang bakalan juga menyinggung banyak perasaan para pendengar sekalian yang merasa terusik tertrigger dengan apa yang akan kita ngomongin. Tapi sebelum itu jangan langsung leave, dengar dulu nih apa yang bakal kita ngomongin, siapa tahu bakal ada manfaatnya buat kalian semua. Ya, episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih, San? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang terkait lemahnya mental generasi muda di era postmodern. Yoi. Teman-teman sekalian, nah belakangan ini kan kita udah sering lihat nih di media sosial, sekarang udah sering bahas tentang mental illness atau pokoknya gejala-gejala permasalahan mental yang ada di generasi muda sekarang. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang kita ada beberapa kalangan menilai bahwa kayak semacam ada lebih lemah mental daripada generasi sebelumnya. Nah, kira-kira benar nggak sih bahwa generasi zaman sekarang ini mentalnya lebih lemah daripada generasi-generasi sebelumnya? Nah, di episode kali ini kita akan bahas beberapa topik terkait ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab sama-sama. Kita bakalan ngegibahin nih generasi sekarang, termasuk aku juga termasuk generasi sekarang, tapi lebih ke Gen Z atau milenial ya. Apalagi kita melihat sekarang ya kayak di media sosial itu bertebaran banyaknya keluhan, mungkin karena notabene-nya sekarang juga orang-orang itu gampang ya buat ada media untuk ngeluh gitu. Capek banget nih, hektik banget nih tempat kerja gue dan sebagainya. Jadi semuanya itu seolah-olah masalah dia itu adalah masalah yang paling berat di dunia ini. Karena itu kita mulai mungkin dengan pertanyaan nih ya, bener nggak sih generasi zaman sekarang itu alias generasi postmodern mentalnya itu pada lemah-lemah? Nah, di aku sendiri ada beberapa artikel yang memang aku baca, ternyata bener, ini nggak hanya asumsi belaka dari beberapa media, bahkan itu disponsori oleh Kementerian Kesehatan juga, bahwa udah ada istilahnya bahkan generasi milenial itu atau generasi burnout, yaitu generasi yang rentan terhadap stres kronis atau berkepanjangan sehingga menyebabkan kelelahan secara mental, emosional, bahkan fisik. Nah, hal ini yang memicu terjadinya kenapa generasi milenial itu sangat rentan terhadap hal-hal yang sensitif. Nah, kalau dari Bang Andrian sendiri gimana nih, Bang? Kira-kira ya, aku sih secara garis besar setuju banget ya sama yang tadi Satria sampaikan, bahwasanya karena aku juga kita ngerasain bahwasanya di media sosial itu udah terlalu banyak keluhan-keluhan ataupun sesuatu yang udah hyperbola banget, dalam artian apa-apa itu geluh, apa-apa rasanya dikit-dikit mental abuse, dimarahin disuruh beli gula sama orang tua ke warung, broken home, ataupun di tempat kerja dibentak sedikit sama bos, ini istilahnya ruang kerja tempat kerja yang toksik, yang abuse terhadap mental, nggak peduli terhadap kesehatan mental dan sebagainya. Jadi semuanya itu rasanya pasti ada istilah-istilah yang memang membuat sebagai pelarian bagi generasi-generasi yang memang menurutku sih pada lemah ya mental ya. Mungkin kayak kurang di ospek itu dah. Iya benar. Jadi seolah-olah sesuatu yang dialami mereka mengakibatkan mood yang gak enak langsung dijudge sebagai mental illness. Ini sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan. Jadi ya wajar sih kalau misalnya generasi sekarang itu dibilang generasi yang lemah. Iya nih, apalagi ada yang istilahnya overthinking itu yang bentar overthinking, insecure, insecure. Jadi waktu hidup itu udah kayak rasanya melihat perilaku media sosial seperti itu, nggak semua sih, tapi memang kebanyakan terlalu banyak dengan hal-hal yang bukannya bukannya kita nggak peduli terhadap kesehatan mental, tapi karena penggunaan istilah ini yang tidak tepat oleh orang yang nggak tepat, jadinya orang yang benar-benar sakit dalam artian mentalnya sedang sakit, jadi orang terabaikan, dan jadinya di muka publik itu banyaknya orang yang sebenarnya dia nggak sakit tapi merasa aku ini kena abusive relationship lah, kena broken home lah, dibentak sama orang tua dan sebagainya. Jadi mental lembek yang enggak layak seharusnya bisa jadi jadi penerus generasi itu, jadi pemimpin masa depan ya. Sorry to say nih kalau aku bakal ngomong langsung seperti ini. Kalau Satria sih menurut Satria ini penyebabnya apa sih pada jadi lemah mental gini? Kalau yang dari beberapa bahan bacaan yang Satria baca, masalah ini umumnya disebabkan secara umum oleh pekerjaan, ada juga bisa muncul di ranah lainnya kayak
kayak entah itu ngurus anak, hubungan asmaranya, bahkan hingga permasalahan dalam media sosial. Nah ini nih yang terutama di media sosial yang bisa buat orang itu overthinking dan segala macamnya. Apalagi kalau misalnya media sosial yang paling sekarang tren itu TikTok. TikTok itu tempatnya memang sesuatu yang semuanya ada di situ. Tempat bergaul baru, terlebih di masa pandemi itu menjadi tempat yang sangat-sangat riuh banget bagi media sosialan. Nah, terus berdasarkan The Health of America Report atau untuk bahas istilahnya tadi generasi burnout adalah hal nyata yang berdampak pada generasi milenial, terutama dalam hal kesehatan mental dan emosional mereka. Tapi di sisi lain, saya pribadi meyakini bahwasanya ada faktor pendorong eksternal nih untuk hal-hal semacam pencapaian yang buat sekarang orang jadi insecure atau pokoknya semacam penyakit mental yang dialami orang lah, entah itu anxiety dan segala macamnya. Nah, bahwasanya di masyarakat sekarang ada pergeseran paradigma umumnya terhadap gaya dan standar hidup yang dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan. Entah itu misalnya contoh sukses itu jika kamu begini dan begitu, padahal sejatinya manusia memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan. Nah, jadi penyebab lemah mental ini ada banyak banget sekarang yang memang ada dari masyarakat itu sendiri. Standar hidup yang sekarang itu udah dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang memang diciptakan masyarakat sendiri. Nah, terus kalau misalnya Bang Andrian gimana nih Bang penyebabnya? Kita bahas secara umumnya apa aja nih yang buat mental generasi muda itu jadi lemah. Ya tadi memang yang Satria sampaikan juga udah mewakili apa yang aku mau sampaikan, bahwasanya memang kadang sebab itu juga dari internal, ada dari diri kita sendiri, gagal mengelola emosi, ya, terlalu sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak benar-benar penting buat diri kita. Jadi kita gagal mengelola prioritas. Misal kita masih kebanyakan itu memikirkan apa yang penting bagi orang lain, apa yang penting bagi menurut orang lain, tapi nggak pernah melihat sebenarnya apa sih yang benar-benar penting buat saya saya sendiri gitu loh. Jadinya prioritas kita itu udah beda, udah aneh, udah keluar gitu loh, bukan lagi ke dalam diri kita sendiri. Itu satu. Kemudian dari eksternal juga kayak Satria bilang tadi ya, kita juga dalam artian jadikan lingkungan itu menjadikan kita tidak memberikan value, menghargai diri kita lebih daripada yang hak-hak kita gitu loh. Lingkungan yang memang nggak semua sih, dalam artian lingkungan yang tidak menghargai kita, apalagi lingkungan keluarga sekarang ya. Itulah kenapa keluarga itu dia penting banget bagi orang tua itu. Kalau kamu, siapapun kamu yang bakal jadi orang tua, tolong belajar, tolong siapkan diri, jangan sampai membuat orang lain itu, terutama anak-anak itu jadi korban karena ketidakmampuan mengelola emosi gitu loh. Jadi kayak Satria bilang tadi, malah jadinya standar-standar yang dibentuk itu standar-standar yang tidak sesuai dengan katakanlah diri kita sendiri. Misalnya harus jadi dokter sedangkan passion kita di seni, harus menjadi arsitek sedangkan passion kita di olahraga. Jadi dua hal kadang-kadang yang kita berbeda sekali tapi terpaksa. Lingkungan kita itu malah yang memaksa kita itu jadi nggak suportif terhadap diri kita sendiri. Padahal hidup itu kan salah satu yang terpenting adalah kita harus care terhadap diri sendiri dulu. Itu dulu baru kita bisa meraba keluar gitu loh. Nah kan kalau kita ngomong itu memang itu sebenarnya kan masih banyak lagi ya. Tapi aku baca juga tadi di End Times itu kan tanda-tanda gitu ya. Memiliki mental lemah itu kan misalnya di sini dikatakan kamu masih memikirkan masa lalu. Nah, itu juga terlalu hidupnya itu orientasinya masa lalu, terlalu dikit-dikit kan aku dulu bisa gini, coba dulu gini. Jadi susah melihat ke depan karena yang di depan pun itu akan terbawa ke masa lalu. Ini jadinya nggak maju-maju gitu loh. Kemudian terlalu peduli dengan komentar orang lain tentang dirimu. Ini kan salah satu juga penyebab Media sosial tuh kadang membuat mental jadi nggak kurang waras ya. Jadi hidup itu jadi berdasarkan penilaian orang. Jadi kamu nggak akan berkembang karena yang kamu pedulikan itu adalah bagaimana orang bisa menyukai kamu. Ya itu. Kemudian ketiga, terus kamu berusaha melakukan segala cara untuk selalu disukai orang lain. Nah, ini salah satu tindakan yang toksik terhadap diri sendiri ya. Karena faktanya secara sosial itu nggak mungkin semua orang itu menyukai kamu. Pasti ada, sebaik apapun kamu bertindak, pasti ada orang yang nggak suka sama kamu. Itu fakta. Jadi sebuah kesia-siaan sekali kalau berusaha untuk melakukan segala cara itu loh untuk disukai semua orang ataupun segala cara untuk disukai orang lain gitu loh. Kita melakukan sesuatu yang pertama itu ada baik berdasarkan agama, hukum, norma sosial. Setelah kita melakukan itu, kalaupun memang ada orang yang nggak suka ya itu bukan urusan kita. Lo nggak suka ya udah nggak suka gitu loh. Tapi minimal aku nggak melakukan hal yang salah dan yang aku lakukan ini adalah membahagiakan untuk diriku sendiri gitu loh. Tanda yang keempat, kalau mental kamu itu lemah, kamu itu nggak mau mengakui kesalahan, tapi kamu selalu mencari alasan atau pembenaran untuk apapun itu supaya yang kamu lakukan itu seolah-olah benar. Ini beda ya, mencari kebenaran sama mencari pembenaran. Jadi orang zaman sekarang kan kebanyakan seperti itu di media sosial. Bukannya mencari kebenaran, tapi malah mencari
pembenaran. Kemudian yang kelima, kamu merasa dirimu selalu lebih baik daripada orang lain. Nah, ini kan sebuah sifat kesombongan yang sebenarnya bego sebenarnya. Karena kita merasa dirimu lebih baik itu tandanya kita sangat dunia itu masih kecil loh. Kamu tuh belum berkembang. Sudut pandang kamu, perspektifmu tentang dunia itu sangat sempit gitu loh. Karena orang di luar sana kan masih banyak. Yang keenam itu kamu adalah tipe orang pendendam. Yang gini misalnya, orang mengkritik itu, misalnya aku pribadi, aku mengkritik itu bukan membenci. Kritik itu bukan tanda benci gitu. Tapi kritik itu tanda peduli gitu. Jadi jangan sampai beranggapan kalau ada orang yang mengkritik kamu bahwasanya orang itu dia benci sama aku gitu. Dia udah mengkritik aku, berarti dia tanda dia nggak suka sama aku, dia nggak mau bergaul sama aku. Enggak, itu harus kamu pahami. Jadi kurangi emosi, kurangi dendam terhadap apa-apa yang terhadap kritik. Ada orang yang mengingatkan kamu. Selanjutnya itu nomor yang ketujuh, kamu mudah dipengaruhi orang lain. Ini dalam artian nggak punya pendirian gitu loh. Pelin-pelan takut kalau aku buat ini ntar salah, ada yang nggak suka sama aku ngikut aja deh apa yang benar menurut mereka. Itu nggak boleh. Itu tandanya mentalmu perlu biasa. Yang kemudian yang terakhir tuh yang ke-8, kamu mudah baper sama omongan orang lain ya. Kembali kayak tadi ya, maksudnya orang lain ngomong apa, kitanya merasa ada baca quotes merasa ini kayaknya aku deh ini. Semua serba merasa, jadinya jadi beban bagi diri sendiri. So itu hal-hal yang perlu kamu pikirkan lagi. Nah, kalau menurut Satria nih gimana nih solusinya deh nih, kita ngomongin gimana sih seharusnya kita bertindak di zaman postmodern ini menyikapi berbagai gemuruh media. Tadi sebelumnya setuju banget yang Bang Adrian bilang, terutama yang poin yang nomor 6 bahwa bentuk sportivitas itu nggak hanya melalui apresiasi tapi juga kritik. Nah, jadi solusinya yang bisa aku pribadi tawarkan tuh ya sama kita. Pertama, kalau dari aku pribadi, aku pengen berikan analogi gini, bahwa kalau misalnya dari segi fisik, orang yang sehat itu bukan hanya orang yang rajin minum obat, rajin minum vitamin, enggak, tapi orang yang juga rajin olahraga, yaitu orang yang untuk ketahanan tubuhnya sendiri supaya dia sehat. Jadi nggak harus orang itu sembuh hanya karena dia berobat, enggak. Begitu juga mental tadi, orang yang mentalnya kuat, orang yang namanya kesehatan mental bukan hanya orang yang terus-menerus diobati, dikasih solusi gini, enggak, tapi solusinya makanya dikasih pemakluman bahwa ini bukan salah kamu, ini apa segala macam, tapi dibuat bahwa saya setuju dengan kalau untuk mental kuat itu filsafat stoicism atau filosofi teras yang populer sekarang, bahwa orang itu nggak bisa mengendalikan situasi di luar sana. Yang hanya bisa dikendalikannya itu emosi di dalam diri dia sendiri, cara dia mengontrol situasi di pikirannya. Jadi untuk kekuatan mental, hal ini penting banget untuk melatih pikiran bahwa semuanya nggak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol sepenuhnya itu adalah pikiran kita sendiri. Dari itu kita memang bukan pemilik takdir, tapi kita bisa memilih bagian mana yang paling penting dalam kehidupan kita dan mengikutinya dengan kita bisa sehat. Mana yang penting untuk kita, mana yang enggak ya kira-kira itu bodo amat lah, ya udah gitu. Jadi mental sehat juga kita aman, semuanya nggak jadi beban pikiran. Kalau dari abang gimana nih bang solusi? Nah gitu sih, aku kayaknya udah terwakili sama Satria ya. Salah satunya itu ya, kita perlu diingat ya teman-teman pendengar sekalian, kita tidak bisa memaksakan orang-orang di sekitar kita, di luar kita itu harus sama seperti yang kita mau, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, emosi kita sendiri. Itu yang penting ya. Jadi stop mulai sekarang memikirkan ataupun mencemaskan sesuatu yang benar-benar kamu nggak bisa kendaliin, dan mulai fokus terhadap apa yang benar-benar di bawah kendali kamu gitu loh. Nah, itu aja. Jadi dan nggak semuanya sesuatu hal yang nggak sesuai dengan kemauan kamu itu kamu anggap sebagai perilaku yang toksik, perilaku yang merusak mental kamu, yang mental illness. Enggak semua seperti itu. Kadang memang bahkan hidup ini memang bakalan pedih, bakalan keras, kamu bakalan ditekan, kamu bakalan terlindas dengan keadaan yang memang nggak mengenakan. Tapi itulah namanya hidup. Dari situlah kita banyak belajar ya. Makanya mulai istilah kawan-kawanku bilang tuh, kita tuh sebenarnya semakin kesini tuh semakin mulai lebih banyak menerima ya, sebuah penerimaan ya, bukan lagi sekedar meminta, mengharapkan dari orang, tapi lebih kepada penerimaan itu aja. Nah mungkin sampai di sini ya kita podcast Ngobrol Kritis episode ke-6. Kita ngomongin tentang lemahnya mental ini ya, generasi posmo. Mudah-mudahan bisa jadi lebih kuat lagi. Aku Andrian undur diri, dan aku Satria undur diri. Bagi teman-teman yang mau kasih masukan, saran, atau untuk usulan tema berikutnya yang akan bisa kita bahas, bisa dituliskan di kolom komentar dan kita akan bahas di tema berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.